Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Modal pergaulan, boido manggoluap. Kalau biri penampilan, baik cantik doa kawan. Senang menang susah, hei ampido dia. Wah, rame bener ya bos. Apa ini lapo? Bukan. Ini warkop loh. Tapi emang heboh kali loh, Wak, kalau jadi tongkrongan. Emang, anak Medan kalau nongki agak lain. Kudu ada gitar buat berdendang. Nih, bangsa penasaran kali mau nyobain warkop Medan yang lagi viral ini, bos. Soalnya yang datang ke sini banyak kali influencer sampai artis-artis, bos. Mulai dari Babe Cabita, Boris, Handika Pratama, sampai Tora Sudiro. Cuman untuk nyobain mie instan doang. Gokil! Gak heran ya bos, warkop Medan yang baru buka ini cuannya segaban. Lihat aja itu warungnya, selalu ramai pengunjung bos. Siapalah ya Wak, orang yang di belakang bisnis warkop ini? Nah bos, aku buka usaha ini dari November tahun lalu dan viral sampai sekarang. Memang agak lain mie instan yang satu ini. Buat yang penasaran tetap di Cuan Bos. Wah, agak lain ya bang. Kudu kita ceki-ceki nih, apa yang bikin mie ini agak lain. Ternyata ini bos, mie instan Bangladesh yang lagi viral. Bikin semua ketagihan. Gimana nggak nagih bos? Kalau mie instan ini gabungan dari permicinan duniawi dicampur dengan bumbu-bumbu rempah dan telur. Mau lebih sedap lagi? Tambah dengan telur ayam kampung setengah matang. Cotar bos rasanya, Bang Sam aja sampai nagih. Ayam kampung yang omega. Ya karena biar omega itu kan dia kuning ya, lebih kuning dan lebih sehat juga. Makanya kita pakai telur yang emang kualitasnya bagus. Ini nih, topping menggoda yang gak boleh lepas dari mie instan Bangladesh. Dijamin, nikmatnya berlipat-lipat, bos. Apa sih rahasianya, Bang? Bisa bikin mie seenak itu? Nah, bos, ini bumbu langsung kita kirim dari Medan. Dan yang kerja juga kan langsung dari Medan semua. Terus ini satu kali pengiriman kita biasanya 3 dirijen. Itu tuh sekitar 100-150 kilo. Yang spesialnya dari bumbu ini adalah bumbu Bangladesh ini terdiri dari 22 macam rempah-rempah. Salah satunya itu kapulaga dan cengkeh. Panteslah bos, ternyata semua dibuat langsung dari asalnya. Mulai dari bumbu sampai orangnya langsung dari Medan bos. Bayangkan, ada 26 karyawan yang ditarik langsung dari Medan. Mantap! Pantes, agak lain mie instan yang satu ini ya bos. Punya cita rasa otentik, bikin orang Medan rindu balik kampung. Harganya juga terjangkau dan cocok di lidah saya gitu kan, ada gurih, asin gitu. Ya mungkin rekomen banget yang perantauan dari Aceh untuk datang ke sini gitu. Pas lah ya buat mengobati lidah orang Sumatera yang rindu sama mie instan Bangladesh ini. Tapi bukan hanya si mie Bangladesh ini loh yang jadi biduan. Ada mie sop Medan yang gak kalah nikmat dengan kuah kaldunya yang gurih abis. Jangan lupa juga si kerang ajaib. Sate kerang maksudnya bos. Pas banget jadi pendamping mie sop. Makan mie sop pakai sate kerang emang ajib kali ya bos. Kata orang Medan gak ada obat. Paduan gurih ketemu gurih manis bikin lidah pengen nambah. Apalagi ukuran kerang darahnya termasuk besar ya bos. Dijamin puas makannya. Sebenarnya nih bos, masih banyak lagi masakan Medan yang sengaja dihadirkan di warungnya yang bisa bikin nostalgia kampung halaman. Misalnya seperti burger Medan ini bos. Yang bikin beda burger Medan dengan burger lainnya adalah saus sambal dan menggunakan abon. Dan kalau ingin yang manis-manis, bisa banget coba kue cubit di sini. Legit. Jangan lupa ya bos, tutup dengan minuman-minuman yang bikin melek seperti teh es teh susu telur, dan kopi gayo asli. Cihui! Kasih info dong bang, berapa harga makanan di sini? Biar siap-siap kita kalau mau makan di sana. Menu kita termahal cuma di angka 29.000. Iya, itu yang udah paling mahal.
Paling rendah itu di 8.000 karena dari awal konsepnya kan warkop ya. Gimana caranya orang itu nggak takut buat datang. Apalagi kan di sini banyak kampus, mahasiswa sering datang ke sini gitu. Terwow deh sama harganya ya bos. Pantes ya, banyak banget yang kemari. Soalnya selain enak, ramah di kantong juga. Bahkan dari luar kota, jauh-jauh datang cuma untuk mencicipi semangkuk mie Bangladesh ini ya bos. Mantap jiwa. Bahkan saking ramenya, Bang Reski pernah sampai menolak orderan online karena keteteran dengan pelanggan di warung. Luar biasa nampaknya cuannya ini ya bos. Boleh dong di-spill dikit bang? Aku kasih gambarannya gini aja ya. Mie instan Bangladesh itu sehari bisa laku 1.200 sampai 5.000 mangkok. Semangkoknya dimulai dari 17.000. Tinggal dikaliin itu. Aku nggak mau ngomong angka ya, tapi perkaliannya kayak gitu. Nangis, minimal 20 juta masuk ke kantong bos per hari. Cakep kali lah. Bang Reski emang gak pernah nyangka ya bos, kalau warkopnya ini bisa viral sampai sekarang. Berkat beberapa food vlogger yang mereview. Padahal ini bisnis pertama Bang Reski di bidang kuliner loh. Beda jauh sama bisnis-bisnis sebelumnya. Sebelumnya pernah jualan baju, counter handphone, pernah juga gitu. Ya bisa dibilang sukses, cuman yang nggak bertahan karena perkembangan zaman kali ya. Selain rasa makanan, salah satu kunci sukses Bang Reski berbisnis warkop Medan ini adalah pelayanan bos. Doi selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, biar nggak berpindah hati. Hihihi. Gimana bang? Enak nggak? Paten kali bang, paten. Nah makanya bos, bangun bisnis itu harus benar-benar cari potensi dulu. Dan siapa sangka nih jual mie instan kayak gini bisa viral dan se-booming ini. Yang penting cuan bos. Bos, berasa nggak sih belakangan ini cuaca semakin panas, hujan nggak kunjung turun. Debu dan polusi di mana-mana, bikin kotor apa aja, termasuk kendaraan yang sehari-hari kita pakai bos. Lihat mobil atau motor yang kotor itu pasti bawaannya nggak nyaman ya, rasanya gimana gitu. Hehe. Pengen buru-buru dibersihin ya bos, biar kinclong lagi. Nah, ini yang bikin bisnis simple kayak tempat cucian mobil dan motor menjamur di mana-mana. Maklum, kendaraan sejuta umat yang punya berjuta-juta. Apalagi satu rumah bisa memiliki lebih dari satu kendaraan. Peluang bisnis banget ini, bos. Hehehe. Tapi, saking banyaknya tempat cuci mobil dan motor, akhirnya pengusaha muda satu ini putar otak. Muncul dengan ide dan inovasi baru supaya pelanggan terus berdatangan. Salah satunya cuci mobil dengan memakai teknologi anak bangsa ini. Wah, kok bisa ya? Penasaran nih jadinya. Halo bos, mau motor mobil Anda kinclong seketika? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan bos. Ini dia, robotic car wash. Gak cuma mobil yang disulap jadi kece, tapi bisnis ini cuannya juga kece. Lihat aja tuh, yang ngantri sampai gak kira-kira bos. Nah, kalau kayak gini ciamik kan? Bener aja, meskipun antriannya panjang, tapi pengerjaannya super satset kok. Iyap, cuma 8 menit mobil langsung kinclong. Kalau jasa cuci mobil biasa butuh waktu 15-20 menit, dengan inovasi robotic car wash ini, pekerjaan bisa selesai jauh lebih cepat. Mantep kan? Soal harga, jangan panik ya bos, masih terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 untuk motor dan mulai Rp70.000 untuk mobil. Aman damai, dijamin kinclong. Pertama kali kepikiran bisnis car wash ini karena di Indonesia kan mobil banyak banget. Dan banyak yang mau cuci ekspres tapi tidak merugikan catnya. Nah, jadi kita invent lah robotic car wash supaya tidak merugikan cat tapi cucinya juga ekspres. Duh, pengertian banget sih mas. Hihi, jadi ngerasa disayang deh. Ya iyalah, namanya juga bisnis jasa, ya kudu sayang sama pelanggan. Kasih layanan jempolan, harga transparan, dan no tipu-tipu.
Alhasil, bisnis Mas Ganteng ini jadi inceran warga plus 62. Keren nih, ia bisa mengembangkan bisnis ayahnya sampai segede ini di saat banyak banget bisnis cuci mobil yang gulung tikar. Gak usah khawatir bosen nunggu mobil dicuci ya bos. Soalnya Mas Victor juga membuka kafe buat pelanggan yang datang. Bisa nongki-nongki santai, gak terasa cuci mobil pun selesai. Asyik kan? Udah mobil bersih, perut kenyang, hati pun senang. Hehe. Jadi konsep yang kita terapkan di Sato ini sekarang lifestyle. Jadi kalau misalkan car wash lain konvensional itu udah kita tinggalkan konsepnya. Jadi di sini ada kafenya, ada tempat detailingnya. Konsep kita itu memang dibuat tempat senyaman-nyamannya. Jangan kira robot pencuci mobil ini diimpor dari luar negeri ya bos. Asli produksi Mas Victor sendiri. Hasil dari ATM, amati, tiru, modifikasi dari robotik car wash yang memang sudah marak di negara-negara Eropa. Wah, canggih ya bos. Nah, kejelian membaca tren di luar sambil melihat potensi di dalam negeri terbukti ampuh diadaptasi bos. Nggak tanggung-tanggung, dalam 1 bulan pabrik yang berdiri tahun 1996 ini mampu memproduksi puluhan robot pencuci mobil. Wih, kelihatannya sih emang simpel ya, tapi ini aslinya ruwet loh bos. Kalau ngawur, resiko cat body jadi rusak tuh gede banget. Jadi mas sebenarnya aman nggak sih nyuci mobil pakai robot begini? Aman banget, karena kita itu kan basicnya manufaktur. Dan mesin ini sudah diperhitungkan semuanya agar water pressure yang ditembakkan itu pas untuk cat mobilnya. Jadi pasti aman banget. Tuh bos, dengar ya. Semuanya sudah diperhitungkan mateng-mateng, gak asal produksi aja. Emang ya, kesuksesan gak datang secara instan, butuh perjuangan dan pengorbanan. Demikian juga sama Mas Toto dan tim. Sempat ngalamin jatuh bangun sampai rugi 20% loh. Kalau kendala paling karena COVID kemarin ya. Jadi semuanya bisa tertunda gara-gara kita juga susah nyari SDM-nya, begitu sih. Paling di SDM sih ya. Gak cuma kerja keras supaya produknya bisa menghasilkan cuan. Mas Toto juga muter otak dan atur strategi pemasaran yang cerdik. Ketimbang membuka gerai cuci mobil baru di berbagai tempat dan menjadi pesaing, Mas Toto justru fokus mengajak sesama pengusaha cuci mobil dan motor menjadi mitranya. Alhasil, kemitraan pun meroket cepat sampai puluhan jumlahnya. Jakarta, Bekasi, Tangerang sampai Bogor, semua ada. Mereka bisa mulai dari paket termurah kita di paket silver, yaitu yang terdiri dari 2 hidrolik, itu sekitar 100 jutaan sampai 600 jutaan. Paket kita itu lengkap dan itu bisa di mix and match. Mereka harus punya lahan minimal 400 meter. 400 sampai 800 itu udah ideal untuk bikin sebuah car wash. Ini nih, kalau bisnis nggak setengah-setengah garapnya. Hasilnya, para investor pun mulai melirik dan langsung kelepek-kelepek. Yes, nggak semua bisnis kudu diawali dengan keribetan dan kerempongan ya bos. Sistem kemitraan begini nih, yang ringkas dan praktis banget. Bisnis pun running tanpa kebanyakan mikir. Minimal untuk outlet ini udah 200 jutaan dan menurut penelitian data kita, cuaca itu tidak mempengaruhi bisnis car wash. Wedan, seger banget cuannya. Ingat bos, baru 1 outlet loh. Gimana kalau ditotalin semua? Auto jebol nih kalkulator. Jiwa pengusaha udah mendarah daging nih. Gagal nggak langsung menyerah, tetap berusaha sampai sukses kaya sekarang. Mantap mas, hehe. Car wash ini kan banyak banget ya, pesaingnya banyak juga. Tapi kita harus percaya kalau kita punya pasarnya masing-masing. Jadi yang pertama kalian harus siapkan konsep yang matang, kemudian alat kalian juga harus mumpuni, heavy duty, dan yang ketiga kalian harus selalu inovasi. Pengen? Sikat bos, nggak perlu kelamaan mikir, gabung bisnisnya aja. Gimana? Kalian udah tertarik sama bisnis car wash?
Kalau tertarik, siapkan 3 hal ini ya. Yang pertama, lahan, yang kedua modal alat dan pembangunan, dan yang ketiga kalian tinggal datang aja ke Sato. Dan yang paling penting, cuan bos! 모모된 떡볶이야? Kelar bos, kebat-kebit nggak tuh dilayanin langsung sama opa Korea begini? Kenalan dulu yuk bos, biar makin sayang. Ini nih Chef Sogun, yang belakangan viral setelah buka kedai makan Koreaan konsep tenda yang franchise-nya asli Korea bos. Tapi don't worry, cita rasanya masuk banget kok ke lidah kita-kita. Pertama sih karena konsepnya juga lucu ya, dari desainnya itu kayak berasa kayak orang Korea yang baru pulang kerja, abis itu kayak lagi lapar banget. Terus porsinya juga kan banyak, jadi kayak bisa sharing sama yang lain juga gitu. Terus kayaknya kalau dilihat dari Instagramnya juga yang jualan orang Koreanya asli, jadi kayak penasaran, pengen tahu rasa yang khas dari kayak Koreanya itu kayak gimana. Tuh kan, emang rasanya beneran kayak di Korea gitu. Mana harganya cocok banget buat generasi sandwich Jakarta. Hihihi. Halo, selamat siang. Di sini ada pocha kayak bener-bener di Korea식. Kalau di Indonesia bersih apa ya, kayak pecel lele gitu. Ayo, kalau mau tahu, cuan bos. Wih, udah jago banget nih opa bahasa Indonesianya. Ya iyalah, Chef Sogun ini nih udah 10 tahun tinggal di sini. Tapi baru sebulanan lalu Doi buka pocha alias makanan tendaan ala Korea ini. Orang Indonesia udah suka culture Korea. Tapi kayak pocha-pochanya kayak belum ada menurut saya. Jadi saya bawa dari Korea langsung beli franchise, bawa franchise-nya. Saking ngejaga otentik rasanya, semua bumbu ia racik sendiri loh bos. Nggak pakai bumbu gochujang jadi yang dijual di pasaran. Bos, ini saus seperti gochujang. Ini saya udah 4 tahun lebih produk ini. Ini udah sertifikat halal juga sausnya. Si bumbu merah inilah yang jadi bumbu dasar banyak masakan Korea. Kayak tteokbokki misalnya. Kuahnya kental, lebih kuat rasa manis gurih pedas, biar lebih masuk ke lidah orang Indonesia. Terus ada juga nih menu idola kedua, jampong tang. Ini tuh udon dengan seafood dan kaldu. Disajikannya sekompor-kompornya bos. Cocok buat angetin badan. Pecinta ramen jangan lupa icip nih, ramen pakai topping guritanya. Jos! Jangan lupa icip pancake seafood nih bos. Mirip banget bakwan, tapi pakai potongan gurita. Gorengnya pakai wajan kecil begini. Sawi gorengnya juga jangan ketinggalan. Ini konsepnya mirip-mirip kol goreng lah. Itu sebenarnya sama-sama bahannya kimchi itu. Jadi sawinya bisa jual apa lagi, saya pikir ya udah goreng aja. Kan Indonesia, orang Indonesia suka gorengan kan. Jadi saya goreng juga, dijual juga. Tapi murah kan 10.000. Opa jago banget deh muter cuannya. Emang mentalnya udah pengusaha sejati. Gak cuma mengandalkan karyawan, Doi juga turun langsung urus restonya sendiri. Asyiknya lagi, bentar lagi Doi juga bakal upgrade menu, biar opsinya makin banyak. Awalnya banyakin kan nggak seru kan. Kalau tambah menu ada yang kunjungan lagi, terus tambah menu ada yang kunjungan lagi. Sebenarnya di dalam otak saya udah banyak menunya, menu listnya. Tapi munculnya kayak pelan-pelan sih, nggak mungkin langsung semua. Nah, kalau dilihat-lihat bos, menu di sini tuh kebanyakan pakai seafood. Tapi kok bisa murah sih Opa? Ini semua fresh kan?
fresh tapi buku. Saya kemarin putar-putar di pasar seafood sih, di mana dia dekat Ancol. Ya saya sering ke sana cari kerang, cari udang gitu. Oh, bahkan Doi belanja sendiri bos, biar bisa nego langsung sama supplier, jadi dapat harga cincai. Hasilnya, harga per porsi menunya nggak ada yang mahal. Udah gitu, porsinya jumbo. Makanan udah jelas oke banget. Nah, desain interior nih yang bikin makin banyak orang pengen mampir. 2 bulan nih, Shogun mikirin konsepnya bos. Di bagian luar, full pakai tenda poca. Nah, bagian dalamnya dibikin ala-ala jajanan Korea yang bikin vibes-nya jadi Korea banget. Ditambah kehadiran Shogun yang jadi buruan teman foto dan selfie pengunjung. Hihihi. Sebenarnya saya orang malu sih, tapi saya pernah antar. Yang wanita-wanitanya suka, cowoknya nggak tahu suka apa. Tapi wanita-wanitanya suka, kayak nggak tahu suka apa. Tapi senyum sih, terus minta ajak foto. Ya jadi, ya saya antar deh. Saya sering antar. Tahu aja opa, kalau Korea lagi jadi pujaan hati ciwi-ciwi. Hihihi, makanya nggak heran kalau sebulanan ini yang datang banyak bos. Ada kali 4 ribuan orang yang udah mampir ke sini. Kalau seorang belanja 25 ribuan aja, udah masuk loh 100 jutaan. Cakep banget ya. Ini baru buka sebulan loh. Tapi jangan dikira perjalanan bisnis Shogun selama ini tuh mulus-mulus aja. Doi udah ngerasain berkali-kali gagal. Resto ini nih adalah percobaan bisnisnya yang ke-7 bos. Gila, beneran pantang menyerah nih. Oh, dalam setahun saya udah pernah buka kafe, pernah buka restoran, terus pernah buka online shop. Udah banyak sih. Ini nih yang kudu ditiru sama pengusaha baru. Mental kuat dan semangat buat bangkit terus tiap kali gagal. Araso opa, semangat terus ya. Fighting! Bos, kalau bisnis mau kencang harus mental baja ya. Penting cuan bos. Siapa nih yang lagi mau kuliah atau dapat penugasan kerja di Yogyakarta? Nah, daripada rempong cari hunian, ya udahlah kita ngekos aja. Gak cuma kamar kosnya yang cakep, se-owner-ownernya pun juga punya banyak pesona. Kenalin nih, Juragan Kos-Kosan Yogyakarta. Yang beken karena kecerdasannya berbisnis properti. Gak mau sukses sendiri, Doi juga rajin banget berbagi tips berbisnis properti. Halo bos, saya Antoni. Saya sudah mulai usaha kos-kosan dari umur 23 tahun dan sekarang sudah punya berbagai lini bisnis propertinya. Nah, mau tahu perjalanannya? Kalian ikutin aku di Cuan Bos. Gimana? Gemes nggak pengen sukses juga di usia muda? Yes, Mas Antoni ini udah mulai merintis usaha sejak usia 23 tahun. Awalnya di bidang kuliner, abis itu baru deh ngembang kemana-mana. Awalnya itu ngumpulin modalnya dari mana? Usaha F&B dulu. Jadi usaha F&B, jalan-jalan-jalan. Cuman ada satu hal yang bikin beda nih, yang aku nggak ketemu faktor X-nya itu waktu dibikin F&B. Waktu bikin cabang pertama, bikin cabang kedua, itu masih bisa rame. Tapi begitu cabang ke-10, cabang ke-11, ada tempat-tempat yang manajemennya sama, marketingnya sama, makanannya sama, tapi nggak berhasil gitu. Cakep nih, ketemu masalah gak malah bikin mentok. Malah sebaliknya, jadi muncul ide bisnis kos-kosan yang emang gak ada matinya. Memang aku lihat orang terkaya nomor 1 sampai 10 itu memang semuanya pasti ada industri di properti. Nah, berangkat dari sana kalau kita ngelihat kan untuk jadi yang terbaik harus ngelihat yang terbaik dulu. Nah, mereka itu udah sukses di bagian itu, makanya kita terjunnya juga ngikutin hal yang sama, ikut di dunia properti. Kerennya lagi, cuma dalam waktu 2 tahun, Mas Antoni udah punya 11 properti kos-kosan. Pengen tahu kayak apa kamarnya? Setiap konsep dari kos-kosannya kita itu selalu upgrade. Jadi dari yang pertama konsepnya itu mungkin masih biasa aja.
kayak kos pada umumnya. Mulai dari yang ke-8 kita sudah mulai pakai konsep-konsep. Nah, ada yang modelnya tuh modern minimalis, terus tropical minimalis. Nah, yang ini itu adalah bohemian. Keren bet! Rumah yang dulunya kosong terbengkalai sekarang jadi mirip hotel. Beneran, penghuni cukup bawa badan sama baju aja. Fasilitas lainnya semua udah lengkap semua. Mulai dari AC, furnitur, sampai TV ada. Kamar mandi juga udah pakai mesin pemanas air. Literally kosan rasa hotel nih. Bahkan sampai ke urusan dapur dipikirin, bos. Di sini nasi dapat free, tinggal ambil sekenyangnya. Jadi penghuni tinggal cari lauk deh. Free laundry, terus free buat printing, free buat nasi, es teh, terus handal hotel, handuk hotel. Ini kan kita sediain semua, kita ngeliat apa kebutuhannya mereka. Nah, kita bahkan karena punya database itu banyak, kita punya anak-anak kosan itu yang pernah ngechat tuh kurang lebih sekitar 10.000 database. Ini mah kamar idaman anak kos sedunia deh. Mana fasilitas hotel ini cuma dibanderol 2 jutaan sebulan pula. Artinya sehari cuma 60 ribuan sewanya, bos. Gila ya. Terus penghuni juga bebas pilih konsep kosnya. Kayak yang ini nih misalnya, konsepnya modern minimalis. Kamarnya emang cuma 9 meter persegi, tapi fungsional dan cakep banget. Yang milenial butuh ini tuh sebenarnya kamar-kamar yang instagramable, yang nyaman. Nah, jadi dari sana tahu berangkat, oh kayaknya yaudah buatnya kamar yang lebih kecil aja. Toh yang mahal kan sebenarnya harga tanah, bukan harga interior. Siapa nih yang mikir bisnis properti begini pasti modalnya gede banget? Padahal enggak, bos. Asalkan kita pintar mengelola pinjaman bank. Konsepnya sebenarnya sederhana. Kalau misalkan aku bisa cari properti yang murah banget, itu aku bisa 100% di cover sama perbankan. Sisa 2 miliarnya itu kan kalau dijadiin cicilan selama 15 tahun kurang lebih sekitar 18 juta. Sedangkan dari income kos-kosannya itu punya 14 kamar, itu dapat 28 juta. Jadi kalau misalkan dipotong sama cicilannya pun itu masih profit, ya masih surplus. Makanya kita kudu jeli cari properti yang lagi dijual murah. Terus tentukan deh segmentasi pasarnya. Langganan Mas Antoni sih para perantau asal Jakarta. Sepanjang tahun tuh ada terus. Makanya omsetnya bisa gila-gilaan. Ratusan juta lah kan itu, kan aku ada kamar itu kan kurang lebih nanti 180 ya kan, sebulan 2 bulan lagi ya kaliin 2 juta lah gitu. Awo, cakep sangat nih. Sebulan bisa masuk lebih dari 1/4 miliar. Ini mah namanya cara pembalasan sakit hati yang jos banget, bos. Loh, emang kenapa sih, Mas? Jadi gini ceritanya, bos. Sejak zaman sekolah, Mas Antoni ini selalu disisihkan dari pergaulan. Hiks, sedih. Nah, mungkin minder, terus juga nggak gitu pinter sih secara pendidikan formal. Setiap kali ada kerja kelompok pasti yang paling nggak diambil sendiri gitu, pasti yang paling disisihkan gitu. Nah, dari sana itu jadi kayak ngerasa kayak hidup tuh wah sial banget, semuanya sial. Nah, makanya dari situ aku mutusin kayaknya aku harus berubah nih, harus mulai untuk bisa jadi seseorang gitu. Kalau aku ngeliat oh orang tuh bisa lebih diterima, orang itu bisa lebih dihargain kalau mereka itu punya uang gitu. Tuh, pada nyesel nggak tuh teman-teman yang dulu pergi menjauh? Lihat nih sekarang, Mas Antoni udah jadi salah satu pengusaha muda yang paling cemerlang. Apalagi ilmunya langsung ia dapat dari konglomerat kawakan yang jelas cuannya 7 turunan, bos.
Nah, setelah keliling semua proyekku, aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua. Aku sudah banyak ketemu dengan konglomerat-konglomerat dan apa yang aku pelajari dari mereka adalah mereka itu selalu namanya melakukan investasi. Setiap kali dapat uang langsung diinvest lagi, digulung ke bisnisnya atau ke investasi propertinya. Nah, teman-teman, yuk kita mulai berbisnis dari sekarang dan mulai investasi sekarang. Yuk, cuan bos! Bos, namanya dunia bisnis tuh, dunia persaingannya kayak medan perang loh. Bahkan kalau nggak kuat-kuat nih strategi jurusnya, bisa mati terbunuh tuh bisnis kita. Terus gimana nih buat UMKM, biar tetap tegar saat dihantam sengitnya persaingan? Cus, kita bocorin tips majalah bisnis Forbes ya. Pertama, jelas genjot penjualan dengan cara menembus pasar dan menjaring sebanyak-banyaknya customer. Caranya banyak, bisa pakai metode diskon misalnya. Dijamin deh penjualan bakal naik tinggi. Tapi hitung baik-baik besaran diskonnya, biar nggak rugi. Terus, pakai jaringan marketing alternatif aja buat pemasaran bos. Cara dan inovasi baru bisa bikin pasar kita makin luas. Banyak banget loh saluran penjualan di dunia maya yang bisa bikin Anda punya pop-up store di pasar lokal. Nah, biar gampang jualannya, bikin deh segmentasi pasar, yaitu membagi-bagi pasar yang lebih luas jadi lebih kecil, sesuai kebutuhan dan perilaku pembelanjaannya. Jualan cara begini bisa bikin peluang profit jadi lebih gede loh bos. Oh iya, jangan lupa juga bangun kemitraan dengan sesama UMKM yang jenis bisnisnya sinergis dengan bisnis Anda. Kerjasama begini bisa bikin untung jadi lebih gede loh, karena pelaku kemitraan bisa saling bertukar pelanggan. Mantap kan? Assalamualaikum Mamah Dede. Mulai 9 September, ini baru Trans 7.